Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisal. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu partisipasi politik dalam demokrasi. Peran partisipasi politik dalam demokrasi. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, sistem ini tidak akan berfungsi optimal tanpa partisipasi politik aktif dari warga negara ini. Bukan sekadar memilih, melainkan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik dan pengawasan pemerintahan. Di Indonesia, apatisme politik, terutama di kalangan generasi muda, menjadi tantangan pendidikan politik krusial untuk menumbuhkan kesadaran kritis akan hak dan kewajiban, bukan hanya mobilisasi, memahami peran partisipasi politik. Memahami peran partisipasi politik itu sangat penting untuk legitimasi pemerintah dan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Memahami partisipasi politik. Definisi umum, keterlibatan aktif dan sukarela warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Ini adalah indikator utama kedaulatan rakyat, mencakup pemilihan umum, diskusi politik, pengawasan kinerja dan masukan RUU. Kemudian kita masuk ke jembatan komunikasi. Partisipasi politik menjembatani masyarakat dan penguasa melalui tindakan individu atau kelompok, aspirasi dan kepentingan diakomodasi dalam kebijakan negara. Kualitas partisipasi politik menentukan kekuatan, legitimasi, dan efektivitas pemerintahan. Aspek kuncinya adalah partisipasi harus berupa tindakan nyata oleh warga negara biasa, sukarela, dan bertujuan memengaruhi kebijakan publik, baik melalui pemilihan pemimpin maupun masukan langsung terhadap regulasi. Partisipasi politik ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu partisipasi politik formal, yaitu keterlibatan melalui prosedur, saluran, dan lembaga resmi yang diatur hukum, bersifat rutin dan terorganisir. Contohnya kayak pemilu dan pilkada, di mana rakyat memilih pemimpin dan perwakilan. Kemudian kita masuk ke partisipasi politik informal. Partisipasi politik informal ini yaitu keterlibatan di luar jalur resmi, lebih luas dan spontan, meliputi diskusi politik, kampanye media sosial, petisi daring, hingga boikot produk Ini krusial untuk menyuarakan aspirasi dan tekanan kritis. Kemudian ada partisipasi langsung. Partisipasi langsung ini warga negara itu terlibat personal dan seketika tanpa perantara, seperti memberikan suara, menghadiri rapat umum, atau menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat. Kemudian ada partisipasi tidak langsung. Partisipasi tidak langsung ini melalui perwakilan, di mana aspirasi dipercayakan kepada orang atau lembaga terpilih, seperti anggota legislatif yang menyusun undang-undang atas nama rakyat. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik, seperti pendidikan. Pertama, pendidikan
Pondasi kesadaran politik. Pendidikan formal memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, hak sipil, dan pentingnya demokrasi. Membantu memahami isu publik dan menghindari manipulasi. Kemudian ada ekonomi. Nah, status ekonomi memengaruhi keterlibatan warga. Warga dengan ekonomi mapan memiliki akses informasi, teknologi, dan jaringan sosial yang mendukung aktivitas politik, serta waktu luang untuk isu rasional. Kemudian ada budaya dan nilai. Nah, budaya dan nilai adalah budaya politik menentukan peran individu. Masyarakat dengan budaya partisipan menganggap keterlibatan sebagai kewajiban moral. Nilai seperti keberanian berpendapat mendorong masyarakat kritis dan aktif. Kemudian kita masuk pada peran krusial partisipasi politik. Nah, yang pertama itu ada pilar legitimasi. Partisipasi politik adalah pilar utama legitimasi pemerintah. Melalui pemilu, rakyat memberi mandat sehingga kebijakan memiliki otoritas dari kehendak rakyat. Kemudian ada kontrol sosial, berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pengawasan. Kritik, saran, dan protes mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, meningkatkan pemahaman hak, kewajiban, dan masalah bangsa, menumbuhkan rasa memiliki negara, menciptakan masyarakat politik, meredam konflik melalui dialog. Nah, bentuknya di Indonesia itu utamanya melalui pemilu dan pilkada, juga melalui musrenbang dari desa hingga nasional, memastikan alokasi anggaran dan kebijakan daerah itu tepat sasaran. Kesimpulannya adalah partisipasi politik adalah pilar fundamental demokrasi, memberikan legitimasi dan memastikan kebijakan publik selaras dengan aspirasi rakyat. Keterlibatan aktif mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keberhasilan dipengaruhi pendidikan, ekonomi, budaya, dan serta sinergi peningkatan ekonomi, budaya partisipan, pendidikan politik kunci demokrasi keberlanjutan di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi materi saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.